Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, kita hari ini akan bahas sebuah materi penganggaran ya, dan kali ini saya ingin bahas mengenai anggaran penjualan dan anggaran produksi. Tapi terlebih dahulu saya ingin bahas mengenai anggaran penjualan ya, karena anggaran penjualan ini adalah anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis gitu ya. Dan ini menjadi salah satu pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Ya, kalau komprehensif itu artinya anggaran keseluruhan gitu ya, yang mencakup semua anggaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan dalam membuat anggaran, kita harus menjunjung tinggi yang namanya realistis, ya, dan kejujuran. Seperti misalkan kita harus menghindari nih yang namanya overconfidence atau terlalu percaya diri, ya, yang dimana ini bisa menjadi ya salah satu apa hal yang akan membuat anggaran menjadi tidak realistis. Kalau anggaran yang kita buat ini tidak realistis, otomatis maka pun anggaran atau rencana laba secara keseluruhan pun tidak realistis. Contoh misalkan ya, dari tahun ke tahun ya, kita itu misalkan biasanya anggaran yang kita buat dan targetnya pun ya atau realisasinya itu misalkan tidak pernah lebih dari 100 juta misalkan per tahun gitu ya. Ini bisa kita lihat dari histori penjualan yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini tidak pernah lebih dari ini. Tapi karena ada beberapa sesuatu hal, mungkin ada penambahan marketing ya, yang mungkin diperkirakan marketing ini bagus, maka pihak manajemen meningkatkan anggaran penjualan menjadi misalkan 200 juta ya, 200 juta per tahun. Nah, ini harus kita pertanyakan nih, ya, pertanyakan, apakah anggaran ini realistis atau tidak, gitu ya. Apakah anggaran ini bisa terrealisasi atau tidak, ya. Kalau memang dikira-kira itu tidak tidak terrealisasi ya mendingan nggak usah, ya. Kalaupun mau meningkatkan penjualan, ya dari penjualan yang terdahulu ya setidaknya tidak 100% sih ya. Kalau masih 120 juta masih oke lah ya. Jadi kita nggak boleh terlalu terlalu tinggi harapannya ya. Walaupun sebenarnya bagus sih, bagus kalau tercapai nggak masalah ya. Kita memiliki alasan-alasan yang memungkinkan bahwa kita bisa mencapai ke sana. Tapi kalau kita belum ada persiapan, kita nggak tahu, kita belum pasti, mending nggak usah ya, karena itu akan membuat anggaran ini eh, tidak realistis, ya, tidak relevan, ya, tidak akurat. Kalau misalkan anggaran itu tidak akurat, untuk apa dibuat gitu? Ya sia-sia juga gitu. Yang harusnya anggaran itu 100% realisasi, ya, nggak taunya cuma 20% realisasi, kan percuma nih ya 80% ini berarti dana-dana sudah kita persiapkan bahan baku ya anggaran tenaga kerja dana dan sebagainya itu terbuang sia-sia gitu ya tidak terpakai ini kan mengurangi juga aset kita ya ini kita sebut kerugian. Oleh karena itu ini menjadi salah satu hal penting ya dalam membuat anggaran. Nah, definisi anggaran penjualan gitu harus tahu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tempo awal bahwa anggaran penjualan itu adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalam itu ada rencana tentang jenis barang. Jenis barangnya ada berapa macam nih? Kita harus hitung.
kita harus sebutkan. Kalau misalkan jenis barangnya ada 10 macam, kita buat tuh 10 macam. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ya. Lalu kalau jumlah barang, ya jumlah barang adalah jumlah produk yang akan diproduksi, yang akan dijual gitu ya. Dan harga. Harga itu adalah harga per produk. Jadi nanti rumusnya itu adalah jumlah dikali harga. Dan yang paling penting juga kita harus menyebutkan waktu serta tempat penjualan barang. Ini harus jelas juga ya, di mana ya, dan kemana gitu, untuk penjualannya supaya ini bisa menjadi data yang konkret, yang akurat gitu ya. Lalu berikutnya tujuan utama. Tujuan utama dibuat di anggaran ini supaya kita bisa pasti nih di masa depan ya bahwa untuk tahun 2027 ya, kita itu sudah memiliki estimasi, ya sudah memiliki apa kepastian bahwa itu 120 juta itu bisa kita targetkan ya, untuk dalam penjualan itu. Ya, maka oleh karena itu biasanya kurang lebih 100% itu harus realisasi gitu. Jangan sampai apa tadi karena kita over confidence ya, jadi 180% atau 80 juta misalkan atau 200 juta. Berarti kalau misalkan kita hanya terrealisasi 80%, itu berapa sisanya kan gitu. Ya, ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah memasukkan pertimbangan keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Nah, ini terkait kalau kita membuat anggaran, itu kan kita butuh nih analisis, ya. Kita bisa menggunakan dua metode. Ada metode apa kualitatif ya, kualitatif, ada metode kuantitatif, ya. Kalau kualitatif itu berisi asumsi-asumsi asumsi-asumsi dari para ahlinya di bidangnya. Kalau penjualan itu kita harus apa mendapatkan analisis ya asumsi-asumsi dari pakarnya. Nah, kalau pakar di penjualan sudah pasti manajer penjualan gitu kan. Kalau pakarnya di bidang keuangan, manajer keuangan. Kalau pakar di bidang produksi, manajer produksi. Oleh karena itu, dengan adanya kita anggaran, maka ya asumsi-asumsi pendapat-pendapat dari manajer itu kita masukkan ke dalam perencanaan anggaran, baik itu anggaran penjualan, produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja dan sebagainya, gitu ya. Yang ketiga, ini memberikan informasi terkait profit planning control. Artinya apa? Artinya bahwa dengan kita memiliki anggaran, ya, kita bisa tahu nih, oh di tahun 2027 ya, kita sudah punya target loh bahwa kita akan mendapatkan keuntungan misalkan 80 juta misalkan gitu ya atau 80 miliar lah ya kalau perusahaan kalau 80 juta sedikit 80 eh, ribu miliar misalkan. Nah, kita akan segera bisa membuat analisis nih ya untuk prospek perusahaan ke depan. Oh, berarti kita bisa buat ini loh. Kita planning kita A, B, C, D, E, dan sebagainya. Sudah jelas nih, karena kita tahu. Nah, dalam setahun kita dapat ini keuntungannya. Gitu. Jadi kita punya namanya planning, perencanaan eh, keuntungan perusahaan gitu ya. Dan yang terakhir ya tujuan utamanya adalah untuk pengendalian penjualan ya. Bayangkan kalau kita nggak punya anggaran penjualan, kita nggak tahu nih. Oh, tahun depan tuh kira-kira berapa ya gitu. Oh, tahun kemarin 100 juta. Berarti tahun depan 100 juta dong gitu. Nggak mungkin juga, belum tentu. Ya, kita harus lihat juga nih, selain kita hitung secara kuantitatif ya, kuantitatif itu kita hitung menggunakan rumus-rumus matematika.
menggunakan software ya. Nah, kita hitung ya, misalkan kurang lebih 100 juta atau 120 juta gitu. Kita juga harus perhatikan nih tadi ya, kualitatifnya. Kualitatif itu adalah asumsi ya, yang bisa kita dapatkan daripada ahli. Nah, ahli itu kan bukan hanya manajer. Di situ juga ada namanya ahli ekonomi, ahli politik, ahli sosial, ahli budaya. Ya, di mana ini mencakup kondisi baik internasional, nasional, lokal yang kondisinya akan berkaitan dengan perusahaan kita, gitu ya. Bagaimana harga bahan baku kita di masa yang akan datang, bagaimana terkait dengan upah di masa yang akan datang, ya apalagi dengan kondisi perang saat ini di mana ada perang Ukraina, ada perang Rusia, Iran, apa Amerika, Israel, China gitu kan. Dan ini kira-kira ada nggak pengaruhnya terhadap perusahaan kita? Kalau ada ya kita nggak bisa dong membuat perencanaan yang asal-asalan gitu loh. Kalau memang itu terdampak terhadap bahan baku kita, ya mau kalau kita harus menurunkan, ya kita turunkan saja gitu. Ya, jangan kita egois, nggak bisa dong turun dari tahun yang sebelumnya gitu. Padahal kita lihat bahwa kedepannya kayak nggak bagus nih penjualan kita, karena kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, gitu. Yang kemungkinan tahun depan tuh belum selesai gitu. Ya, jadi kita harus tahu dan harus cari tahu ya kondisi ke depan seperti apa. Ini menjadi salah satu poin yang harus kita perhatikan juga dalam membuat anggaran penjualan gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah siklus ya. Siklus anggaran yang akan kita buat. Hal yang pertama seperti saya sampaikan, kita harus buat namanya anggaran penjualan ya. Setelah kita buat anggaran penjualan, di situ nanti kita akan buat namanya anggaran produksi gitu ya. Setelah itu buat anggaran kalau kita sudah mulai membuat anggaran produksi, kita akan buat namanya anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan anggaran overhead pabrik. Pun nanti dalam produksi kita juga harus menghitung anggaran persediaan akhir ya. Dan itu juga nanti kita harus buat namanya anggaran biaya penjualan dan administrasi. Nah, ketiga poin ini harus kita buat dalam membuat anggaran operasional perusahaan, gitu ya. Dan nanti akan kita pelajari satu persatu. Lalu berikutnya kita harus buat anggaran penjualan itu secara rinci sesuai periodenya ya. Bisa bulanan, triwulan, kuartalan, gitu, semester dan tahunan. Dan penjualan juga harus dirinci menurut jenis produk. Kalau misalkan kita punya 10 produk ya, maka kita harus buat rinci seluruh produk itu gitu. Ya, nggak bisa kita buat hanya satu produk saja, hanya dua produk saja gitu. Ya, harus dibuat secara rinci gitu ya. Bahwa produk itu berjalan dengan benar gitu. Nah, selain itu juga kita harus buat yang namanya anggaran penjual itu serinci mungkin gitu ya, terkait dengan apa saja nih penjualan itu ya. Misalkan jenis produknya apa saja, lalu daerah pemasarannya kemana saja, ke kota-kota apa saja, lalu dibuatnya di mana gitu ya. Itu harus dijelaskan secara rinci gitu. Kita langsung saja ya. eh kita langsung saja pada contoh ini ya. Contoh kasusnya deh. Nah, ini ya. Kita langsung ke contoh kasusnya. Di sini kita menggunakan contoh kasus bahwa kita sudah punya produk ya, barang X dan Y. Ya, barang X dan Y yang akan dijual ke kota A, B, dan C. Nah, kita punya dua produk ya, X dan Y, dijual ke kota A, B, C gitu. Nah, diketahui juga bahwa untuk X ini jumlah unitnya itu perbandingannya adalah 4, 3, 3.
Artinya untuk produk X ini kotak A berarti 4, ya kan? B 3, C 3. Ini untuk produk X. Nah, ketahui. Lalu untuk Y, perbandingannya adalah 5, 5, 3, 2. Berarti 5 itu adalah A, 3 itu adalah B, 2 itu C. Gitu ya. Ini datanya. Nah, dari data tersebut ya ada juga metode yang dilakukan. Ternyata berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu penjualan dilakukan secara tunai, yaitu 50%. Dan sisanya kredit gitu. Sisa berarti berapa? 50% dong. Gitu. Nah, lalu juga untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan diskon 2%. Sedangkan untuk kredit itu disisihkan 1% untuk jaga-jaga yaitu piutang tidak tertagih. Nah, data-data ini harus kita buat menjadi anggaran penjualan gitu. Gimana caranya? Pertama, kita itu harus apa namanya? Harus menghitung dulu nih ya tadi ya eh, data-data atau histori penjualan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus punya itu. Dan di sini sudah ada data histori ya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ya. Ini barang X, ini barang Y. Ini unitnya nih, unit terjual. Ini harga per unitnya. Nah, data-data inilah nanti yang akan kita jadikan patokan untuk membuat anggaran penjualan tahun 2022, 23, 24, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kita data ini 2015 sampai dengan 2021. Ini juga harus ada. Loh, karena itu kan tadi saya bilang kita harus cari nih data-data sebelumnya ya untuk pertimbangan kita. Lalu berikutnya diminta ya, atau ditanya ya. Ditanya di sini buatlah forecasting. Gitu. Forecasting itu peramalan ya. Forecasting penjualan barang X dan Y untuk tahun 2022 dengan metode last square gitu ya. Dengan catatan unitnya dibulatkan dalam ribuan dan harga dibulatkan dalam ratusan rupiah. Ini yang pertama. Yang kedua, buatlah anggaran penjualan berdasarkan produk, berdasarkan daerah, ya, daerah penjualan dan waktu penjualan. Bila indeks musimnya diketahui sebagai berikut, misalkan, ya indeksnya itu bahwa misalkan Januari penjualannya 20, Februari itu 30, Maret dan seterusnya sampai Desember itu 200. Dan yang ketiga, buatlah anggaran penjualan berdasarkan jenis produk dan waktu penjualan. Nah, data-data ini yang nanti harus kita masukkan ke dalam anggaran penjualan. Caranya gimana? Nah, kita buat dulu perhitungannya ya. Nah, perhitungannya adalah yang pertama kan tadi kita diminta untuk membuat forecasting ya. Nah, kita diminta buat forecasting penjualan dari data tadi kan 2015 sampai dengan 2021. Gitu. Ini barang X, ini barang Y. Nah, ya kan? Maka kita harus masukkan ke dalam rumus bahwasanya kan kalau ingin mencari apa penjualan ya kita menggunakan rumus yang rumusnya itu adalah ya Y sama dengan A ditambah BX gitu ya. BX. Ini BX gitu ya kan. Nah, kita harus cari nih ya. Cari berapa A-nya ya kan? Berapa B-nya, berapa X-nya, berapa Y-nya. Itu ya. Nah, untuk itu kita cari. Nah, untuk mencari A, rumusnya adalah ini. Nah, A itu rumusnya sigma Y, ya. A itu rumusnya ini. Nih.
Sigma Y dibagi N. Gitu. Dari mana sigma Y? Kita harus cari Y berarti sigmanya. Sigma Y itu kita ambil dari ini. Ini kan Y ya. Tuh. Ini sigmanya. Sigmanya di sini. Ini kita jumlahkan semua nih. Kita turun semua nih jumlahkan Y. Gitu. Ya. Nah, totalnya berapa? 103. Nah, di sini eh, kita jumlahkan sigma itu udah 103.000 gitu. Dibagi N. N itu apa? N itu jumlah ini. Jumlah tahun. Ada berapa? Kita hitung. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun. Maka kita dapat ini. Ya, A sama dengan 14,714,29. Kita dapat A. Untuk barang X ya, kita ngitung barang X dulu nih. Gitu. Ya, gitu. Lalu barang untuk menghitung B-nya gimana? B-nya sigma XY. Kita lihat, untuk menghitung B, kita harus menghitung sigma XY. Gimana cara mencari sigma XY? Ya, itu kita hitung berapa XY di tahun 2015. Berapa XY 2016. Caranya adalah dengan cara mengalihkan antara X dan Y. Gitu. X-nya di mana? X-nya ini. Tuh. X-nya itu adalah ini ya pembagian antara apa namanya 2015 sampai 2001. Nah, datanya ini kan ada tuh 2 3 7. Berarti kalau last square itu kita ambil tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengah itu kita sebut 0. Jadi nanti ke atas ini ada kelompok 1, ke bawah kelompok 2. Kita bagi 2. Sama-sama 3 gitu kan. Nih, ini nolnya kan. Ini 3. 3 tahun, 3 tahun. Nah, tengah-tengahnya ini kita sebut 0. Gitu, ya. Nah, ke atasnya ini adalah -1, -2, -3. Di bawahnya 1, 2, 3. Gitu. Ini X. Nah, kita jumlahkan sini nanti menjadi sigma X. Gitu. Ya. Lalu kalau X-nya dari mana? Berarti X dikali Y. Ini, untuk barang X kan. Ini 10.000 tahun 2015 ya, 2015. Untuk Y-nya kan 10.000 nih. Kita kali dengan -3. Gitu. Ya. Jadi XY untuk barang X ini XY-nya adalah -30.000. 2016 berapa? 2016 tinggal kita kalikan aja nih. 13.000 ya kan? Nih, barang X kita kali dengan -2. Jadi -26.000. Dan seterusnya sampai dengan 2021. Itu XY-nya dapat. Ini ya, kita dapat. Lalu dibagi dengan sigma X kuadrat. Berapa X kuadratnya? X kuadratnya ini nih. Kan X dikuadratkan. Terus jumlahnya berapa total? Sini ke bawah. Kita jumlahkan. Ini menjadi sigma X kuadrat. Sigma X-nya berapa? Sigma X-nya itu adalah 28. Sigma X-nya berapa? Kita hitunglah. Sini. Ya kan? Nah, -3, -3 ditambah -2, -1, ditambah 1, 2, 3. Itu dikuadratkan. Itu menjadi 28. Nah, 34.000 dibagi 28 sama dengan 1. Ya, 214,29. Ini B-nya. Nah, kita dapat B, dapat A. Ya, ya kan? Misalkan Y sama dengan A plus BX. A-nya sudah dapat tuh ya, A-nya. Sudah dapat. Berapa tadi? 14, 7, 14,29. Ditambah B. B1, 214,29. Gitu. Nah, tambah X. X-nya berapa? X yang kita cari itu tahun berapa? Ya, tahun 2022 kan? Gitu. Nah, 22 di sini nih. X-nya. Ya kan? 2022 gitu ya kan. Nah, sedangkan ini
21 X-nya 3. Berarti 22 adalah 4. Nah, ini kita kali 4 berarti. X-nya 4. Gitu. Ya. Maka didapatkan, ya, sini nih. Dapatkan 19, Y-nya sama dengan 19, 57145. Kita bulatkan menjadi 20.000. Kita bulatkan menjadi 20.000 unit gitu untuk tahun 2022. Berarti tahun 22 di sini ya, untuk apa, penjualan barang X ya, penjualannya itu adalah 20.000 gitu untuk barang X. Nah, harganya belum ketahuan, nanti cari gitu ya. Ini baru barang X. Lalu kita cari barang Y-nya berapa nih, Y-nya gitu kan. Untuk barang Y kita cari sama seperti tadi ya. Untuk barang Y-nya rumusnya masih sama ya. Sigma XY dibagi N. Kita cari tadi tuh sigmanya, ini juga kita masukkan. Nanti dapat A, ini A-nya, ini B-nya, ya kan? Ini A, ini B. Kita masukkan ke sini. Ya, X4 sama. Nah, akhirnya penjualan untuk barang Y adalah 26.000 unit. Berarti tahun 2022 barang Y itu kita penjualannya adalah 26.000 unit. Gitu ya. Lalu kita juga harus bisa menghitung jumlah daerah. Kan tadi untuk barang X itu kan dijual di 3 daerah ya. Ada daerah A, ada daerah B, ada daerah C, gitu kan. Y juga sama, dijual ke daerah A, B, dan C. Dan tadi sudah ada perbandingan komposisi ya. Untuk daerah A ini 4, B ini 3, C ini adalah 3. Yang belum diketahui adalah nilainya atau total penjualannya gitu. Ya, kan tadi kita sudah dapatkan untuk tahun 2022 itu kan sudah dapat tuh penjualannya. Tinggal dibagi-bagi penjualan ke daerah A, B, dan C. Nah, itu kita hitung gitu. Ya, lalu juga barang Y. Barang Y untuk daerah A berapa, B, C gitu. Ini kita hitung. Caranya ya kita masukkan saja untuk X kan tadi penjualan tahun 2022 kan adalah 20.000 tuh, ya kan? Tinggal kita masukkan ke daerah A. Daerah A berarti kan 4 nih perbandingannya. 4 dibagi 10 ya kan dikali 20.000 jadi 8.000 gitu. 10 dari mana? 10 dari jumlah ini ya kan. Daerah B juga sama ya. Daerah B pun berapa daerah B kan 3 perbandingannya nih. 3 berarti dibagi 10 ya dikali 20.000 dapat 6.000. Untuk daerah C juga sama ya. C misalkan itu kan 3 ini ya perbandingannya. Kita kali kita bagi 10 kali 20 dapat 6.000 dan harus dijumlahkan cepat ya. Berarti jumlah antara daerah A, B, dan C itu harus 20.000 gitu selama setahun. Daerah Y juga sama, kita hitung seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita udah hitung jumlah unit per daerah, nah kita bisa masukkan ke sini, ya kan? Sini barang kita cari harga per unit. Kan tadi kita baru cari penjualannya ya. Harga apa? Harga per unit juga belum kita cari kan? Jadi setelah kita hitung apa namanya penjualan ya penjualan eh, barang X, barang Y, kita akan hitung harga per unitnya.
Ya, estimasi untuk harga per unit di tahun 2022 berapa ya? Gitu ya, harga per unit. Nah, sama caranya ya dengan penjualan ya. Cuma bedanya nanti harganya ini menjadi harganya nih. Yang kita gunakan ini harga per unit gitu. Contoh misalkan kita mau cari apa XY ya. XY kan X dikali Y. Y-nya itu adalah ini harga per unit, bukan lagi apa jumlah unit karena kita mencari harga. Ya contoh misalkan 2015 barang X ya, barang X kita mau cari XY-nya, berarti ini Y 1.500 dikali minus 3 gitu. Maka dapat berapa? XY-nya minus 4.500. Terus 2016 2.500 dikali minus 2 dapat 5.000 XY-nya untuk barang X. Pun sama 2001 nih ya. Eh, ini 3.700 ini Y-nya kali X-nya ini 3. Jadi 11.100 gitu. Barangnya juga sama ya XY-nya gitu. Dari mana itu? Kita cari dari ini. eh, Barang Y ya, barang Y ini harga per unitnya ada Y. Berarti 3.000 dikali X-nya berapa? Minus 3. Jadi minus 9.000. Seterusnya sampai bawah. Kita jumlahkan menjadi XY. Gitu ya. Nah, itu yang kita dapatkan ini. Rumus ini. Ini. Dan akan kita ketahui nanti harganya untuk barang X ya. Barang X itu harganya adalah 4.200 untuk tahun 2022. Jadi untuk harga unit barang X tahun 2022 ini adalah Rp4.200 per piece gitu. Nah, kita cari lagi harga barang Y sama caranya gitu ya. Caranya sama seperti kita mencari harga barang ini tadi ini barang X ini sama. Nah, di sini kita hitung, masukkan, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, maka Y-nya akan dapat. Dan di sini kita ketahui dapat 6.400. Berarti barang Y itu untuk tahun 2022 harganya berapa? 6.400. Gitu. Ya. Nah, lalu kita masukkan lagi deh ya ke dalam tabel ya secara rinci data-data ini gitu. Nah, sini nih. Ini data lengkapnya ya. Di sini tadi seperti permintaan yang diinginkan, di sini ada barang X, ada barang Y, ya kan? Lalu di sini ada daerah A, daerah B, daerah C. Barang Y-nya juga ada daerah A, B, dan C gitu ya. Bulannya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Ini indeks musimnya, ya kan? Lalu di sini juga ada total penjualan keseluruhan. Nah, kalau membuat anggaran itu seperti ini, harus jelas detailnya, ya. Nanti eh, gimana caranya? Caranya kita hitung aja nih, ya kan? Misalkan kita mau mencari daerah A untuk barang X, ya kan? Nah, ini kan sudah ada indeks musim. Indeks musim kita masukkan indeks musimnya gitu, ya. Agar supaya bisa terhitung semua berapa penjualan di daerah A barang X-nya di bulan Januari ya. Lalu untuk barang Y-nya di daerah A itu berapa totalnya nih anggaran penjualannya gitu ya.
Di daerah A untuk barang X itu penjualannya adalah 485.199. Daerah B 363.899, C 363.899. Pun sama dengan barang Y. Ini kita cari penjualnya. Jadi ketahuan nih ya, eh, target penjualan untuk barang X di daerah A ya bulan Januari targetnya 485. Di daerah B targetnya ini, C ini, daerah A ini ya untuk barang Y dan seterusnya. Total penjualan semua daerah dan barang X dan Y ini 3.615.084 gitu. Nah, kalau kita jumlahkan per tahun berarti ini 250 juta 400 ribu rupiah totalnya. Ini adalah anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan. Gitu ya. Dan juga nanti tadi kan ada soal mengenai tunai dan kredit ya kan. Tadi ada asumsi penjualan itu 50% tunai ya kan, kredit 50%. Berarti tinggal kita bagi dua nih. Yang tadi total penjualan keseluruhan ini 250 juta 400 ribu kita bagi menjadi dua. Jadi tunai 125.200.000, kredit pun sama. Nah, jadi deh semua ya, anggaran berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Nah, begitu ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa. Tetap semangat.